Selamat pagi. Hari ini 21 Agustus udah sampai di situ gunung. Perjalanan kurang lebih 3 jam dari Tangerang Selatan ya. Sebenarnya sih nggak terlalu jauh, cuman ya gitu, lewat pasar banyak, ada kali tadi 3 ya pasar. Nah, perjalanannya ini kalau kita pakai bus itu kita harus berhenti tadi di kira-kira 1,5 kilo dari sini. 1 kilo lah ya dari sini, itu ada terminal namanya Terminal Kado Dampit. Karena memang nggak bisa akses ke sini untuk yang bus ya. Jadi kalau yang bisa masuk sampai di sini adalah yang kendaraan kecil-kecil, ya, kendaraan pribadi gitu. Dari Terminal Kado Dampit kita harus naik angkot seorang 1 kali jalan 5.000. Nanti pulangnya juga gitu ya. Nah, ini kita di pintu, ini sudah di pintu masuk. Setelah pintu masuk dan kita menuju ke suspension bridge-nya. Tungguin ya. Dari pintu masuk kira-kira 1 kilo lagi jalan, nanjak ya, Bo. Nah, paketnya sendiri ada yang paket reguler yang cuman tiket masuk sama ke jembatan, tapi ada juga paket VIP yang udah termasuk makan siang. Dan di sini masih 1 kilo lagi ya nanjak. Tadi tiket masuk itu hanya tiket masuk ke kawasannya aja 18.500, tapi nanti kalau kita mau naik lagi ke bridge-nya itu nanti ada bayar lagi 50.000. Yuk ke atas nanjak, semangat. Ini loket untuk kita crossing suspension bridge. Kita bayar 1 orang 50.000 yang tadi saya bilang. Bisa pakai cash, bisa pakai digital ya. Baiknya sih kalau sekarang digital aja kali ya. Ini udah termasuk asuransi, jungle trekking, waterfall, suspension bridge-nya, welcome drink, sama Sundanese Traditional Art. Mas, Sundanese Traditional Art-nya setiap kali ada ya? Oh iya, itu untuk Sabtu Minggu Ibu. Oke. Terima kasih. Nah, kita dapat ini gelang ya. Kita mesti pakai digelangin sendiri satu-satu. Ini buat aksesnya kita untuk ke suspension bridge ya. Jembatan gantung. Kita lihat lagi nanti ya pas kita melayang di udara. Nah, nih ya. Kita pasang sendiri. Ya, ini buat akses. Broaden your limit. Mari kita ngantri. Kita udah sampai di ujungnya kalau kita mau nyebrang ke suspension bridge-nya ya. Jadi tadi kita tahu dulu ada untuk welcome drink-nya. Jadi 50.000 itu sudah termasuk welcome drink-nya. Dan ini gelangnya ternyata warna-warna ini tuh ada artinya ya. Jadi kita warnanya kuning. Nah, kita lihat di sini. Jadi antriannya tuh nggak ngegrajul, nggak berdempet-dempetan. Jadi diatur, kuning ada di sebelah kiri, hijau muda, hijau tua, abu-abu, terus merah, coklat, ungu ada di sebelah kanan ya. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa. Ini juga salah satu cara untuk kenormalan baru. Stay safe. Ini welcome drink-nya tipikal Sunda ya. Jadi tradisional. Ada singkong rebus sama pisang kukus, ngambil sendiri ya. Nah, ini kita boleh pilih ya, ada teh manis atau kopi. Karena aku bawa tumbler sendiri, jadi aku pakai tumbler sendiri. Oke, setelah kita ambil welcome drink, kita duduk dulu ya sambil minum-minum
coffee breaknya, makan singkong rebus, pisang kukus, sama ngopi atau teh. Tadi juga disilang-silang. Ini sebenarnya sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Cuman ya gitu, kembali lagi sama kita ya. Kita sebagai traveler juga harus disiplin, ikutin aturan. Jadi, be smart traveler. Satu lagi, jangan buang sampah sembarangan ya. Sudah ada tempat sampah banyak. Jadi, kalau belum ketemu tempat sampah, kantongin ya. Biasain seperti itu. Terima kasih ya, traveler. Nah, di sini sudah ketahuan jalur reguler sama yang jalur yang VIP. Jalur reguler ini yang saya jalanin ya. Kalau yang VIP itu sebelah kanan. Nah, tuh. Kenapa disebut VIP? Karena dia paketnya tuh paket termasuk makan siang di restorannya The Balcony. Nah, kita antri dulu ya. Suspension bridge. Ini sekali dalam satu saat yang sama itu maksimum 90 orang. Jadi nanti ada yang ngitung di situ. Ya, jadi dibatasi nggak sembarangan asal masuk. Nah, kita scan dulu di sini. Aku sini ya. Nih, hari ini libur. Hari ini libur cuti bersama ya. Lumayan rame. Jamnya baru jam 12. Sudah. Ya, lumayan rame. Berarti ya sudah market sudah ada. Yuk. Kan di sini hutan lindung, jadi di sini masih banyak hewan-hewan liar. Dan karena hewan liar, jadi kita nggak boleh sembarangan kasih makan, ya, karena mereka nggak biasa dengan makanan kita. Mereka biasa dengan makanannya sendiri. Oke? Di mana-mana ada ya tanda atau pengingat untuk menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan sering-sering. Dan tempat cuci tangan juga banyak kok. Jadi memang benar-benar udah siap dengan kenormalan baru, ya. Nih antrian juga kelihatan ya, dijarakin, nggak boleh nempel-nempel. Kita masih menuju ke suspensionnya, lagi ngantri ya. Ngantrinya juga dijarakin, ada tandanya yang silang-silang. Nih peraturannya. Smart traveler ya, dibaca ya aturannya, literasi ya, dibaca sampai dari atas sampai bawah. Biasain baca sampai habis. Yuk. Ini kan tadi VIP kan dari restoran ya. Dari restoran nih jalurnya ke sini. Gitu. Temunya ya. Kalau kita karena reguler lewat sini. Yuk, pakai safety belt dulu ya, pasangin. Ini untuk terus untuk keselamatan. Jadi nanti dicantolin di pinggir jembatan kalau kita mau berhenti ya. Maaf ya. Ya. Terima kasih. Soalnya ini karabiner ya. Kalau yang panjat tebing biasanya ngerti. Jadi ini nanti untuk nyantolin mana ya? Oh ini buat nyantolin. Tuh, nyantolin di pinggir kalau kita mau berhenti di tengah. Karena ini kan tinggi. Ini panjangnya 240 meter, terpanjang di Asia Tenggara. Jadi supaya kita balance ya, karena ada angin nanti ya. Yuk, ya. Goyang-goyang, Bu. Geleong. Sampai di ujung. Aduh, kalau di tengah ya, terus ada angin, cihui, goyangnya geliat, udah kayak gempa, udah kayak di laut, ombaknya tinggi. Ini tempat ambil nafas,
Nanti akan ada lagi baru namanya lembah purba. Ya, ambil napas dulu. Terus kita turun ke Curug Sawer. Habis lewat habis jembatan. Terus tadi ada tempat ngaso ya, ambil nafas. Habis itu turun tangga. Dengkulku nggak kuat, dredeg. Mendingan naik gunung nih daripada naik jembatan. Ada glampingnya juga di sini ternyata ya. Ini jadi setelah lewat jembatan tadi ada tempat istirahat. Ada jual ya mie bakso, kopi kayak gitu. Kira-kira Curug Sawernya masih 300 meter lagi ke bawah. Nah di sini ada tempat glamping juga ternyata buat nginep. Tuh, tapi nggak tahu ya kalau malam pasti gelap. Nggak juga sih, ada lampu-lampunya juga kok di sini. Ya. Jadi yang mau outing, mau glamping bisa di sini. Cuman nanti ya aku tanya dulu kapasitasnya berapa satu tenda ini. Terus kamar mandi di mana segala macam. Aku sih belum lihat ya. Nanti aku cari tahu ya. Stay tune. Jalan lagi yuk sekarang ke Curug Sawer ya. Nih di sini ada dilihatin ada binatang apa aja sih yang ada di hutan lindung ini ya. Salah satunya adalah elang Jawa. Tadi juga ada lutung ya. Ini pintu masuknya situ gunung glamping. Jadi situ gunung glampingnya ini menuju ke Curug Sawer. Nah, kira-kira 300 meter dari tempat glamping. Kita ke Curug Sawernya itu benar-benar menembus hutan ya. Jadi kita ngelewatin hutan, tapi sudah ada path yang memang dibikin batu-batu kayak begini ya. Turunan. Nih kita kalau kita mau ke Curug Sawer lewat sini dulu nih dari turunan. Jadi banyak tempat souvenir shop. Terus di sebelah kirinya nih ada tempat ngopi ya, makanan kecil. Kalau tadi kita di tempat setelah bridge-nya itu ada tempat makan, tapi terbatas banget pilihannya, hanya mie ayam, bakso, pisang bakar, roti bakar ya. Di sini sepertinya lebih banyak pilihannya. Semua cemilan juga banyak. Ya, memang sengaja dilewatin tempat jajan-jajan ini dulu supaya kalau ada yang mau beli-beli souvenir, ada yang mau beli-beli jajan-jajan itu bisa ya. Tapi nggak tahu harganya. Kalau yang tadi itu tempatnya agak mahal juga sih. Nanti ya kita coba beli di sini. Ada bakso goreng juga. Kayaknya nggak terlalu mahal ya, 1000 perak satu biji. Nanti ya jajannya ya. Pokoknya habis makan tadi. Sekarang kita ke Curug Sawer dulu. Yang kita lihat gimana curugnya. Tingginya nggak tinggi-tinggi, 35 meter aja air terjunnya. Terus juga ada river tubing di sini tuh. Jadi nanti nyusur sungainya pakai ban. 500 meter, ada yang 1 kilo, sepanjang 1 kilometer. Tapi aku nggak mau nyoba, nggak bawa ganti. Udah kedengeran belum suara air terjunnya? Curug itu air terjun ya, curug bahasa Sunda. Kayaknya seger ya, tapi banyak orang. Kalau nggak banyak orang sih nyemplung-nyemplung, celup-celup dikit gitu ya. Nah, nih. Wow. Airnya bening. Memancing untuk nyemplung ya kayaknya. Bagus ya? Enak banget duduk di sini. Kayaknya pengen banget nyemplung loh. Airnya dingin banget. Nggak dingin banget, dingin seger lah ya. Maunya lama-lama di sini, enak dengerin curugnya bergemuruh tapi menenangkan. Kayaknya memang kita perlu deh
untuk liburan, untuk stress release ya, nggak usah mikirin begitu ruwetnya hidup, begitu ruwetnya keadaan ya. Jadi stay happy, stay sane ya. Yuk kesini, bisa banget buat day trip, nggak perlu nginep. Mau nginep juga ada tuh di situ tadi, jadi glamping, atau kalau mau di dekat-dekat sini, sekitar sini juga banyak villa-villa yang disewain ya. Liburan yuk di Indonesia aja. Jadi kamu kapan kesini? Kita balik, dan ternyata kita balik itu nggak lewat jembatan yang tadi lagi ya, sama-sama jembatan gantung, cuman ini lebih pendek. Jadi ada jadi nggak ngerasa kayaknya tadi nightmare atau gimana gitu ya, nggak terlalu balik lagi seperti yang pengalaman yang awal gitu. Jadi ada jalan yang tadi yang menuju dari Curug Sawer tuh, ada yang ke kiri tuh menuju ke glampingnya. Nah ini kita yang lurus, nah lurus nanti arahnya ke sini. Jadi jembatannya lebih pendek. Nanti kita tanya ya berapa meter. Oke, ini jembatan yang lebih pendek ya untuk balik dari Curug Sawer. Tadi dari arahnya itu, kalau dari Curug Sawer, kalau kita ke kiri itu menuju ke glampingnya, terus kemudian ke jembatan yang panjang. Kemudian, tapi kalau yang arah sini berarti kita lurus dari Curug Sawer itu. Dan ini hanya 103 meter ya, lebih pendek. Jadi nggak terlalu, tapi goyang-goyang juga nih ya. Tuh di depan itu anak dua santai aja, sementara aku penuh perjuangan ini. Kalau lihat pemandangan, lihat sendiri ya, jangan tanya aku pemandangan bawahnya seperti apa. Oke, ini salah satu tim pencari fakta ya. Ada dua nih, satu lagi di belakangnya. Bagaimana faktanya? Sudah dicari? Sudah ketemu faktanya? Ayo, kamu pasti bisa. Tim pencari fakta 2. Nah, ini kan jalan kita untuk balik ya. Jadi satu arah sepertinya memang dibuat satu arah. Jadi yang jembatan yang panjangnya untuk arah ke Curug Sawernya, dan dari Curug Sawernya untuk kembali ke parkiran lewat sini. Kelihatan nggak di belakang aku tuh? Coba di zoom. Tuh jembatannya yang panjang 240 meter. Tuh kelihatan ya. Nah, memang posisinya juga lebih tinggi sepertinya ya.